Nanti ada standar gaji guru atau ada kenaikan berkali lipat untuk guru atau seperti apa bentuknya? Ya tentu kami berharap guru juga perlu diperhatikan kesejahteraan, tidak hanya hakim. Guru juga penting, ya kan? Guru juga penting. Kalau nggak ada guru nggak ada hakim gitu ya? Iya, kalau nggak ada guru nggak ada hakim. Iya betul Pak. Kenapa nggak guru ini dinaikin juga gitu kan? Kalau hakim bisa ya kenapa guru enggak? Kan? Baik guru yang bekerja di swasta maupun guru negeri. Ini juga penting menjadi perhatian kita. Di rapat itu saya pertanyakan kepada beliau, beliau kan sering nyebut nih, menaikkan gaji guru 2 juta. Nah, guru yang mana yang mau diberikan 2 juta? Spesifik lah ya. Gitu. Iya, apakah seluruh Indonesia kah? Atau memang dia hanya di Pulau Jawa kah? Atau bagaimana ya? Betul. Pak, Bang Lalu, tapi kalau melihat anggaran dari sektor pendidikan di pemerintahan Prabowo Subianto ini kan naik sekitar 25% ya? Nah, nanti akan dialokasikan fokus kemana? Sudah adakah kejelasan mengenai hal itu? Nah, ini juga menjadi catatan kami. Mandatory spending pendidikan, Mas Satriawan, 20% itu. PBN ya? Itu tidak semuanya dikelola oleh Kemendikbud. Jadi banyak di kementerian-kementerian. Kami tentu berharap peruntukan untuk mandatory spending 20% ini benar-benar pengelolaannya di Kemendikbud sehingga kami di Komisi 10 benar-benar bisa mengawasi itu. Kan begitu. Nah, tentu saya melihat ya kalau ada informasi ditingkatkan lagi menjadi 25% ya kita sangat bersyukur sekali karena di pendidikan ini banyak hal yang perlu kita benahi. Mutu pendidikan, kemudian sarana prasarana. Di Jakarta ini mungkin sekolah-sekolah sudah bagus, kemudian sarana prasarananya lengkap. Beda dengan di daerah-daerah tertinggal, di daerah-daerah pelosok, di NTT, bahkan di tempat kami di NTB masih banyak sekolah-sekolah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Baik. Saya bergeser ya, Bang Lalu ke Mas Satriawan Salim. Untuk UN dan zonasi, ini penonton pagi ini, itu pasti cun ya mereka ya. Karena benar kata pimpinan Komisi 10 tadi, ini apa? Laten setiap tahun PPDB zonasi ini. Dari aspek teman-teman guru lah. Memandang ini bagaimana sebetulnya? Makasih. Sebelum diputuskan oleh Pak Menteri ini kan begitu ibaratnya. Betul. Ini diskusi kita sebenarnya kayak poco-poco. Kenapa? Jadi maju mundur. Kenapa? Karena ini persoalan kalau UN ini sudah 20 tahun yang lalu. Itu yang pertama. Mahkamah Agung tahun 2009 memutuskan bahwa UN itu tidak bisa dilaksanakan sepanjang pemerintah belum memenuhi 8 standar nasional pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas. Karena waktu itu senior-senior kami, aktivis guru, aktivis pendidikan itu melakukan citizen lawsuit. Itu baik PN, PT sampai ke Mahkamah Agung. Dan apa sih standarnya itu yang harus dipenuhi itu? Nah, kita mengacu ke Undang-Undang Sisdiknas kan, ada standar pendidik tenaga pendidikan, ada standar sarana prasarana. Yang tadi disampaikan tadi. Betul, ada standar proses, standar isi, yaitu kurikulum, standar penilaian, standar kompetensi lulusan, pembiayaan, kemudian pengelolaan gitu ya. Jadi ada 8 standar nasional pendidikan. Nah, yang kedua adalah UN ini berbicara sejarah UN ya, kita ada 3 fase kalau saya lihat selama ini Gus gitu. Yang pertama adalah UN di era kita, Eptanas dan UN sampai tahun 2014-13. Ada Eptanas dulu. Betul. UN adalah penentu kelulusan. Ini generasi pertama lah kira-kira ya, pasca reformasi gitu dan awal reformasi. UN penentu kelulusan. Nah, itu kan yang dikritik oleh publik, oleh pakar-pakar pendidikan, almarhum Profesor Koni Semiawan, Hartilaar, Prof. Sujarto, banyak sekali koalisi pendidikan waktu itu. Dan MA tadi memutuskan hal demikian, karena belajar 6 tahun, 3 tahun, itu ditentukan hanya 3 hari dan hanya 4 atau 5 mata pelajaran. Pelajaran agama itu nggak penting, PPKN, PMP zaman dulu, olahraga, seni, nggak ada UN-nya. Anak belajar hanya untuk 3 atau 4 mata pelajaran. Itu yang pertama. Ya kan UN generasi pertama lah kira-kira. Lalu 2014 ganti pemerintahan Pak Anies Baswedan, tetap menyelenggarakan UN, tetapi tidak lagi penentu kelulusan. Hanya sebagai nilai di raport lah yang enggak, beda lagi. Bukan. Hanya sebagai gambaran pemetaan kualitas pendidikan saja. Makanya tidak semuanya begitu, hanya sebagian saja. Semuanya Mbak Ratih, semuanya. Nah, dilanjutkan oleh Pak Muhadjir. Nah, di zamannya Pak Nadiem baru dihentikan total, tetapi diganti dengan asesmen nasional yang diselenggarakan di kelas tengah. Kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA, SMK sederajat. Dan itu sampel, juga tidak menentukan kelulusan. Dan bukan mata pelajaran yang diujikan, melainkan kemampuan literasi numerasi. Karena
menurut data PISA, Program for International Student Assessment, sejak tahun 2000 kita ikut, literasi kita, numerasi kita, sains kita, itu memang konsisten di bawah negara-negara OECD. Turun terus bahkan ya? Turun, ke 10 tahun terakhir bahkan nyungsep gitu ya. Negara-negara OECD itu mention dong, apa-apa? Oh, mereka 400 sampai 500 skor rata-rata mereka. Kita masih 300-an 50, 359 berarti misalnya harus literasi. ada yang dievaluasi dari UN tersebut? Iya, dalam artian UN itu sebenarnya sudah di dalam konteks Mahkamah Agung tadi boleh dilaksanakan, ya kan, karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas misalnya di pasal 57, 58 memang standar nasional pendidikan yang 8 tadi harus dievaluasi, kan begitu ya, peserta didik dievaluasi, sistem pendidikan dievaluasi, program sekolah dievaluasi oleh lembaga mandiri, ya kan, dulu namanya BSNP, yang diketuai oleh Menteri Pendidikan sekarang, lalu oleh Nadiem dibubarkan, dipecat gitu ya, sekarang jadi menteri ya, itu takdir hidup kita ya. Nah, jadi BSNP dulu menyelenggarakan ujian nasional gitu ya, tapi balik ke tadi saya katakan, evaluasi itu perintah Undang-Undang Sisdiknas, tapi persoalannya evaluasi yang seperti apa yang ingin kita buat oleh Pak Abdul Muti nanti, apakah polanya sama dengan UN zaman generasi pertama? Yang itu? Kalau itu jelas yang ibarat kata ditentukan oleh 3 hari itu. Sip, gitu. Itu jelas kita tolak karena mendistorsi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu membangun karakter, membangun kompetensi, bukan untuk lulus 3 mata pelajaran, 4 mata pelajaran. Jadi menurut guru sendiri, ini yang baiknya seperti apa? Karena kalau mengutip pernyataan Pak JK kan sebenarnya kalau nggak ada UN juga biasanya anak-anak ini kan fokus belajar mati-matian tuh mendekati ujian, ujian nasional begitu ya. Kalau suara di lapangan guru-guru, silahkan UN atau apapun mereknya, AN mau UN, tetapi satu, semua mata pelajaran. Tidak hanya 3 bukan 3 atau 4. Jangan mendistorsi, anak sudah belajar seni, anak itu psikologinya, kalau itu yang diujikan, ya dia fokus ke situ saja. Jadi olahraga, seni, Pancasila, itu nggak penting. Ada pemantapan itu kan? Betul, ada peluang bimbel, bisnis, dan memang UN itu membuka bisnis.